Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan live streaming kemarin, karena ada dari beberapa teman-teman yang kemarin tidak bergabung dan kemudian bertanya. Jadi teman-teman, saya menjawab pertanyaan dari teman-teman sekaligus dalam konten ini. Yang pertama, saya perlu memberitahukan, dan kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan, bahwa sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya saya pernah menyampaikan ajakan diskusi kepada Pak Ustadz Yahya Waloni, tetapi sampai kemarin itu juga tidak ada respon. Mungkin ada hal yang kemudian membuat beliau tidak merespon, dan bisa saja juga beliau belum mendengarnya. Nah karena itu teman-teman, karena hari Minggu yang lalu ketika live streaming saya sudah janji bahwa saya akan live streaming, ya tidak perlu lagi menunggu respon dari Pak Ustadz Yahya Waloni. Saya tetap saja melakukan live streaming sebagai bagian dari saya menepati apa yang sudah saya janjikan kepada teman-teman. Nah kemudian teman-teman, karena banyak pertanyaan dari teman-teman, maka dalam bagian ini saya akan menyampaikan intisari dari live streaming kemarin. Pertama, kemarin itu yang menjadi pokok bahasan ada dua. Pertama itu adalah mengenai klaim yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Ini nanti teman-teman linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa mengaksesnya, atau juga bisa di kolom komentar, nanti saya akan pin supaya teman-teman gampang untuk mengaksesnya. Nah kemarin itu pokok pertama adalah mengenai pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa nama Yesus Kristus itu adalah nama Dewa Kesuburan Romawi. Nah jelas-jelas teman-teman, itu adalah sebuah pernyataan yang tidak berdasar, karena nama Dewa Kesuburan Romawi itu adalah Mutunus Tutunus yang simbolnya adalah burung teman-teman. Dalam tanda kutip burung, jadi teman-teman bisa mengaksesnya nama Dewa Kesuburan Romawi, atau lihat gambarnya nanti teman-teman bisa melihatnya. Nah teman-teman sekalian, kemudian saya juga menjelaskan bahwa nama Yesus Kristus itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan nama Dewa Kesuburan Romawi. Yesus Kristus dengan nama Mutunus Tutunus itu kan dua istilah yang sangat-sangat jauh berbeda dan tidak ada serupanya sama sekali. Nah karena itu kemarin saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya nama Yesus Kristus itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yeshua atau Yosua, itu berarti Allah menyelamatkan atau Tuhan adalah penyelamat. Nah itu teman-teman penekanannya. Kemudian berkaitan dengan pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa itu dalam bentuk dua loh batu. Jelas-jelas itu juga adalah pernyataan yang tidak berdasar, karena pada faktanya dua loh batu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai itu bukanlah hukum Taurat, tetapi bagian dari isi hukum Taurat. Mengapa demikian teman-teman? Karena kitab Taurat itu di dalam perjanjian lama terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan kemudian bagian terakhirnya adalah kitab Ulangan. Jadi jelas-jelas bahwa hal ini menunjukkan sebenarnya Ustadz Yahya Waloni tidak mengerti, tidak paham betul tentang apa yang sedang ia sampaikan. Padahal dalam suatu konteks yang berbeda, saya sudah punya cuplikan videonya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang keluar daripada Kristen itu adalah orang-orang yang IQ-nya, kemampuan intelektualnya berada di atas rata-rata. Nah, masa hal yang paling dasar ini saja kemudian Pak Ustadz Yahya Waloni bisa salah dalam hal menyampaikannya? Mungkin nanti akan ada alasan, oh mungkin beliau salah bicara. Tidak salah bicara teman-teman. Saya nanti akan berikan linknya kepada teman-teman. Dan istilah ini beberapa kali beliau ulang. Artinya kalau beberapa kali diulang, tidak mungkin salah ucap. Itu ya teman-teman, tetapi kemungkinan terbesarnya adalah menunjukkan bahwa beliau sebenarnya tidak mengerti betul tentang apa yang sedang ia bicarakan. Apalagi ini kan berkaitan dengan iman Kristen, maka sebagai orang Kristen, saya maupun teman-teman memiliki hak untuk memberikan pelurusan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh beliau, karena yang ia sampaikan adalah berkaitan dengan iman Kristen. Jadi itu ya teman-teman. Oleh karena itu dalam bagian ini, kepada teman-teman yang kemudian beberapa jam terakhir ini bertanya, jadi sekaligus saya sampaikan dalam bagian ini ya. Jadi sekian teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dalam bagian ini saya hanya menyampaikan intisari dari live streaming kemarin. Mungkin teman-teman karena durasinya agak panjang sekitar 30 menit, jadi teman-teman tidak punya waktu untuk menontonnya sampai selesai. Jadi saya sampaikan intisarinya dalam bagian ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.